Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Maliana, kelas Ekonomi 4B. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Pertama, permintaan uang. Apa sih yang dimaksud permintaan uang itu? Permintaan uang adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat. Dalam hal ini disebut sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Ada dua teori dalam permintaan uang. Yang pertama yaitu teori klasik atau kuantitas, dan yang kedua yaitu teori John Maynard Keynes. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik adalah hubungan antara permintaan dan penawaran umumnya menguraikan uang dari sudut pandang kuantitas. Sehingga teori klasik juga sering disebut sebagai quantity theory of money atau teori kuantitas. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Maksudnya yaitu jumlah uang yang diminta berbanding lurus dengan tingkat output atau pendapatan. Jika tingkat output meningkat, maka jumlah uang yang diminta juga akan meningkat. Demikian sebaliknya. Dalam teori klasik terdapat 3 pandangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu David Ricardo. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar, yang kedua kecepatan peredaran uang, yang ketiga yaitu jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah uang sama dengan konstanta atau pembanding tetap dikalikan dengan tingkat harga. Apabila mencari tingkat harga bisa menggunakan rumus tingkat harga sama dengan 1 per konstanta atau pembanding tetap dikalikan dengan jumlah uang. Yang kedua, tentang teori Irving Fisher. Beliau berusaha menyempurnakan teori kuantitas dari David Ricardo dengan memasukkan variabel yang memengaruhi nilai uang, yakni kecepatan peredaran uang dan barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan jumlah uang dikali dengan kecepatan peredaran uang sama dengan tingkat harga dikali dengan jumlah barang dan jasa. Yang ketiga, menurut Arthur Cecil Figo. Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam uang kas. Dalam teori ini, Arthur Cecil membuat 2 versi persamaan, yaitu yang pertama versi saldo kas yang dirumuskan sebagai berikut. Jumlah uang sama dengan konstanta dikalikan dengan hasil kali tingkat harga dengan jumlah transaksi. Yang kedua yaitu versi persamaan pendapatan dengan dirumuskan sebagai berikut. Jumlah uang sama dengan konstanta dikalikan dengan hasil kali tingkat harga dan jumlah pendapatan nasional. Yang kedua, teori John Maynard Keynes. Teori ini mengemukakan tentang suatu permintaan uang bisa dipengaruhi oleh 3 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi. Masyarakat memegang uang tunai dengan tujuan untuk mempermudah melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kita ke pasar untuk membeli keperluan pribadi harus memiliki uang tunai. Tidak mungkin kita berbelanja di pasar menggunakan ATM. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Alasan kedua yang mendorong orang untuk menyimpan uang adalah untuk berjaga-jaga. Misalnya, suatu saat kita mendadak mengalami sakit atau mengalami kecelakaan, pada saat itulah kita sangat membutuhkan biaya untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga menyimpan uang sangatlah penting untuk mengatasi saat kita mengalami kesulitan. Ketiga yaitu motif spekulasi atau keuntungan. Spekulasi di sini adalah mencari keuntungan sesaat. Maksudnya atau contohnya di sini yaitu ketika hari ini kita membeli emas seharga yang sangat murah,
Lalu 3 bulan ke depan harga emas tersebut naik, meningkat, dan pada saat itulah kita bisa menjual emas tersebut dengan harga yang sangat meningkat dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sesaat, atau dari emas yang kita beli tadi dengan harga murah kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang pertama yaitu tingkat harga. Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang. Yang kedua, tingkat suku bunga. Di mana tingkat suku bunga ini sangat mendorong masyarakat untuk menabung uangnya di bank, karena jika masyarakat menabung uangnya di bank maka mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menabung uangnya daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu ekspektasi atau perkiraan. Maksudnya ekspektasi dan perkiraan di sini orang-orang akan melihat ekonomi ke depannya itu lebih baik. Itu sebabnya orang-orang lebih banyak memilih untuk melakukan transaksi atau spekulasi dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, meningkatkan produksi barang dan jasa, di mana masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu permintaan akan uang semakin meningkat. Selanjutnya, kurva permintaan, yang dimana suku bunga ini dilambangkan dengan R dan jumlah permintaan uang dilambangkan dengan M. Jika suku bunga naik, maka permintaan uang akan menurun. Jika suku bunga turun, maka permintaan uang akan naik. Selanjutnya, kurva pergeseran permintaan. Terjadinya pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh tingkat harga dan jumlah permintaan. Jika harga semakin meningkat, maka jumlah permintaan akan menurun. Jika harga menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Selanjutnya yang kedua, penawaran uang. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran uang itu? Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Ada 2 teori yang terkait dengan penawaran uang. Yang pertama, teori penawaran tanpa bank. Yang dimaksud ini adalah merupakan gambaran dari sistem standar emas. Dalam artian, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Misalnya, pada masa ini, kertas dan logam memang sudah berlaku, akan tetapi tidak terlalu diprioritaskan, melainkan diprioritaskannya itu adalah produsen emas, bukan bank. Karena di sini uang logam atau uang kertas itu tidak terlalu difokuskan, karena di sini seperti yang tadi kita bicarakan itu emas adalah satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Sementara produsen emas hanya akan memproduksi emas jika itu menguntungkan bagi mereka. Ada 2 standar yang digunakan dalam teori penawaran uang tanpa bank. Yang pertama yaitu standar kertas. Standar kertas merupakan sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan yang tidak terbatas. Dan yang kedua, standar logam. Standar logam merupakan sistem keuangan yang memakai uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dan yang tidak terbatas. Standar logam dibedakan menjadi 2, yaitu standar monometalisme dan standar dimetalisme. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori penawaran uang modern. Berbeda dengan teori sebelumnya, dalam perekonomian modern, para produsen emas sudah tidak lagi memiliki peran dalam kegiatan moneter. Di sini sudah tidak memperlakukan emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, melainkan memprioritaskan uang dalam alat pertukaran barang tersebut atau transaksi. Jadi di sini bank sudah mengambil kendali dalam semuanya. Maksudnya yaitu membuat uang atau membuat semua uang dalam bank primer
ataupun sekunder yang dikatakan dengan bank sentral. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat suku bunga merupakan faktor utama yang menentukan jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang dengan tujuan mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Terus yang ketiga yaitu tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Yang keempat yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah menurun. Jika uang tukar rupiah menurun, pemerintah akan menumbuhkan jumlah uang yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Terus yang kelima yaitu kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Yang keenam yaitu fasilitas kredit. Adanya fasilitas kredit dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar. Yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. Selanjutnya kurva penawaran. Di sini kurva penawaran ada berbanding lurus seperti tingkat suku bunga dan tingkat kuantitas uang atau penawaran uang. Karena kurva penawaran ini berbanding lurus. Maksudnya yaitu jika tingkat suku bunganya naik, maka penawaran uang akan meningkat. Nah, jika suku bunganya menurun, maka penawaran uangnya juga akan menurun. Selanjutnya pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bergeser disebabkan karena harga barang itu sendiri dan jumlah barang yang ditawarkan. Karena jika harga barang itu sendiri naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Jika harga menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun juga. Wabah COVID-19 atau virus corona berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang tertanggung. Kondisi ini diperparah dengan beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown sehingga mempengaruhi impor bahan baku dan barang modal. Pada akhirnya produksi turun, barang langka dan harga barang semakin meningkat. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat, layaknya yang terjadi di negara Italia dan India. Tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun menyebabkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya memicu keresahan sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.